Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman, terutama para kepala sekolah, para tim pengembang di sekolah, para tim akreditasi sekolah, kemudian para asesor dan SM, terutama yang akan menjadi visitasi pada tahun ini, mungkin barangkali bisa untuk referensi. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai, dan bagi yang subscribe-nya masih berwarna merah itu artinya belum subscribe. Silahkan klik subscribe, itu gratis, sehingga kalau sudah subscribe dan like serta share pada kawan-kawan yang lain akan mendapatkan notifikasi pada video-video berikutnya, yakni pada butir ke-24, dan nanti semua butir akan saya jelaskan melalui YouTube ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan di butir 23, ini juga sangat luar biasa persiapannya Bapak Ibu, mengingat ini tugas pokoknya adalah kepala sekolah. Nah, ini yang mulai dari manajemen sekolah dari sekarang ini ya. Jadi bagaimana pengembangan visi, misi, dan seterusnya. Ini yang menjadi dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah. Mungkin saya coba tampilkan dulu Bapak Ibu. Jadi dari mungkin ini ya yang perlu saya coba untuk sampaikan. Nih Bapak Ibu, yang butir 23, bahwa sekolah madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan. Jadi kata kunci itu mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi. Nah, di sini dalam evaluasi itu sampai ada perbaikannya. Itu yang diminta. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat dari isi ya, bahwa perbedaan di antara level 3 dan level 4 nampak bahwa di sini kalau di level 3 dengan level 4 itu hasil evaluasi dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah. Nah, kalau yang di ketiga tidak untuk perbaikan mutu sekolah, ya, itu ya di situ yang nampak Bapak Ibu. Ini kata kunci yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu semua. Kemudian kalau di 2 barangkali di 2 dengan 3 itu enggak jauh beda, hanya sedikit sekali perbedaannya. Nanti mungkin secara detail akan saya jelaskan di belakang. Kemudian berikutnya ini Bapak Ibu ya. Ini yang perlu disikapi oleh Bapak Ibu semua. Apa bedanya? Sekolah mengembangkan visi semua dari level 4, level 3, level 2 semua sama. Tatkala tidak mengembangkan berarti hanya di level 1. Kemudian yang kedua, sekolah menyosialisasikan visi semua di level 3, 2, 3, 4 sama. Kalau enggak berarti hanya di level 1. Kemudian nanti seperti apa yang harus disosialisasikan, bagaimana caranya nanti akan dijelaskan di berikutnya Bapak Ibu. Yang penting di sini kata kunci harus dikuasai dulu. Kemudian yang ketiga, sekolah mengimplementasikan. Sekolah mengimplementasikan dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan. Ini kalau tidak dievaluasi maka hanya di level 2. Jadi evaluasi menjadi kata kunci untuk di level 2, 3, dan 4. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, yang keempat, dalam pengembangan visi, misi, dan tujuan itu melibatkan pemangku kepentingan. Sementara kalau untuk di level 2 tidak melibatkan, hanya para sekolah saja, mungkin dengan bendahara cukup. Itu nanti hanya di level 2. Jadi kan ini target kita kan di level 4 ya. Jadi harus melibatkan pemangku kepentingan, itu ada pengawas, kepala sekolah, komite, guru, dan lain sebagainya ya. Termasuk siswa ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hasil evaluasi ini dipergunakan untuk peningkatan mutu. Jadi memang upayanya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar membuat program itu hanya di level 3. Tapi kalau untuk peningkatan mutu itu nanti di level 4. Ini yang harus ditargetkan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Dan bagi asesor sudah tahu kata kuncinya. Cek yang pertama. Kalau sekolah mengembangkan visi misi hampir semua seperti itu. Tapi walaupun nanti ini sudah visi misi dari tahun DAL sampai WAWU masih saja visi misinya itu ya. Sudah tidak sesuai dengan zamannya ya. Kita harusnya 2 tahun sekali itu ada evaluasi ya, visi misi dan tujuan itu, atau 1 tahun sekali kalau perlu ya, untuk perbaikan yang memang sudah tidak sesuai lagi. Jadi itu asesor gampang dari sini melihat bahwa melakukan sosialisasi apa tidak, buktinya nanti lihat di banner ada apa enggak, afirmasi atau mungkin di web ada apa enggak. Kalau enggak jelas itu nanti berarti sudah di level 1. Jadi pertama mengembangkan visi misi atau enggak. Kalau mengembangkan ada buktinya baru nanti bisa dibuktikan ya, apa bisa masuk dalam level 3 atau 4. Kemudian menyosialisasikan, ada apa tidak? Ada, berarti kemungkinan
Oke, tinggal yang membedakan banget adalah di mengimplementasikan. Ya, visi misi di situ ada evaluasi. Kalau ada evaluasi berarti, nah evaluasi itu nanti harus lihat kapan waktunya, harus dibuktikan tanggal berapa. Kemudian nanti kita bahas di belakang ya, itu untuk membuktikan evaluasinya, dilakukan evaluasi ya, seperti itu. Kemudian yang terlibat siapa saja ya, seperti itu. Kemudian rekomendasinya apa, nah itu harus ada. Kalau nggak ada itu berarti tidak dilakukan, berarti ya seperti itu. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan, dan yang terakhir adalah evaluasi digunakan untuk perbaikan mutu. Nah kalau ini digunakan maka dia level 4. Kalau enggak Bapak Ibu tinggal pilih. Jadi kalau saya sarankan targetnya ada tetap 4, tapi Bapak Ibu bisa ngelihat di sini. Kalau dia mengevaluasi, iya. Melibatkan kepentingan, iya. Peningkatan mutu, tidak. Berarti sudah dipastikan hanya sampai di 3. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kita lihat berikutnya yaitu dokumen yang harus diupload di Sispena. Bapak Ibu juga harus lihat nanti yang harus diupload di Sispena. Yang pertama adalah dokumen rapat penyusunan. Berarti ada namanya dokumen rapat itu ya, ada daftar hadir, notulen rapat. Nah, itu nanti harus diupload di Sispena, Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, rencana kerja sekolah madrasah atau 2 tahun atau 2 periode. Jadi RKS, rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah itu ya isinya termasuk ada kerja tahunan, ada 4 tahunan, bahkan diharapkannya bisa sampai jangka panjangnya ya. Itu juga ada, gitu ya. Kemudian dokumen sosialisasi visi dan misi. Apa dokumen sosialisasi visi dan misi itu? Nanti kita jelaskan di belakang. Ini nanti harus diupload di Sispena. Laporan kegiatan pelaksanaan program. Laporan. Jadi rata-rata kepala sekolah nggak punya nih. Jadi ini harusnya punya. Jadi kalau misalkan gampangnya begini deh. Pak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah itu membuat program dalam 1 tahun itu ada 100 item. Melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, sesuai dengan EDS dan raport mutu tentunya seperti itu. Sesuai nanti di butir 35 akan dibahas. Nah, dari 100 itu dievaluasi. Terlaksana apa tidak? Kalau terlaksana itu tercapai tujuannya apa, targetnya apa tidak, itu dievaluasi. Itu namanya dibuat laporannya. Bahwa ini sudah dilakukan ini dan belum ada laporannya ya. Kemudian dokumen hasil evaluasi. Nah, dokumen-dokumennya mana? Hasil evaluasi ya termasuk rekomendasinya dan lain sebagainya. Itu nanti diupload di Sispena, Bapak Ibu. Dokumen rekomendasi dan hasil evaluasi diupload Sispena, yaitu Bapak Ibu. Itu yang harus diupload. Kemudian ada lagi yakni dokumen visi misi sebelum dan versi setelah perbaikan. Artinya sebelum perbaikannya mana, setelah perbaikannya mana, ini setelah direkomendasikan maka akan ada itu. Buktinya mana? Itu nanti diupload Sispena. Nggak bisa berkutik kalau Bapak Ibu nggak punya, udahlah. Udah dipastikan di sini akan gagal ya, gagal kepratal ya. Kira-kira seperti itu Bapak ya. Nah, ini nanti lakukan pertama adalah observasi, yang diobservasi adalah mengimplementasikan visi misi dan tujuan. Kemudian kalau telah dokumen hampir semua ditelaah Bapak Ibu, semuanya ditelaah dokumen. Hanya kalau diwawancara tidak semua, yaitu untuk pengembangan visi nanti di ya wakil kepala sekolah, guru, orang tua, tapi siswa tidak. Tapi luasan visi dan misi mungkin ya dibagikan ke orang tua dan lain sebagainya, termasuk siswa ini harus ya. Jadi ini akan diwawancarai. Kemudian pemahaman masyarakat terkait visi dan misi yang ada di sekolah itu nanti akan ditanya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya coba jelaskan sedikit, saya coba mengembangkan sedikit Bapak Ibu ya, mengembangkan aplikasi ya, mengembangkan aplikasi. Yang pertama tadi ya, pengembangan visi dan misi, melibatkan kepentingan masyarakat atau yang berkepentingan ya. Di sini ada pengawas sekolah, dilibatkan apa enggak, kepala sekolah, komite, guru, siswa mungkin, dan yang lain kalau perlu tambahan silakan ditambahkan, tinggal di checklist. Kalau misalnya kepala sekolah pengawas tidak diikutkan, delete. Nah, gitu. Nanti tulisannya akan hilang sendiri ya. Kemudian komite enggak dilibatkan, delete. Nah, itu otomatis seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti ini Bapak Ibu, ini artinya kepala sekolah tidak kolaborasi. Nah, udah langsung di levelnya aja sudah menjadi turun ya Bapak Ibu di situ. Jadi kalau masih ada komite, ada pengawas, nanti bisa di level 4. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu untuk penyebar luasan. Di sini apa melalui banner, papan pengumuman, atau afirmasi, surat edaran, website, media sosial, dan seterusnya. Dan ini harus ada buktinya ketika dijawab ya.
Apakah ada banner? Ya. Papan pengumuman? Ya. Automasi nggak ada, misal. Kemudian surat edaran nggak ada, misalkan. Harusnya orang tua dibagikan pada orang tua ya. Website ada, misalkan seperti itu, ya. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, di sini pemahaman warga masyarakat. Sebagian besar memahami visi, misi, dan tujuannya. Memahami apa tidak? Sebagian besar atau sebagian saja atau malah sebagian kecil yang memahami ya, seperti itu. Kemudian penerimaan warga masyarakat terhadap visi dan misi tujuan itu. Apakah kira-kira setuju dengan yang dibuat oleh sekolah itu? Setuju misalkan seperti itu ya. Bapak Ibu tinggal checklist saja. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga, pengimplementasian. Di sini apakah diwujudkan, visi misi itu diwujudkan dalam program sekolah apa tidak? Nanti dilihat program sekolahnya. Misalkan sekolah punya visi meningkatkan, misalkan namanya berprestasi di dalam prestasi di dalam misalkan olahraga, ini misal saja. Ternyata kok tidak diimplementasikan, olahraganya tidak dibuat program, nah itu namanya tidak sesuai ya. Seperti itu nanti akan dilihat sesuai apa tidak, tinggal sesuai atau kurang sesuai atau malah tidak sesuai ya. Bapak Ibu tinggal dilihat di situ. Kemudian pencapaian visi, nah ini bagi asesor juga akan menanyakan detail seperti itu Bapak Ibu supaya nanti tidak keliru, dan pertanyaan ini dilakukan pada sekolah yang lain sama gitu ya. Jadi kalau nanti kita nggak punya daftar pertanyaan seperti ini, ya jelas nanti pertanyaan di sekolah lain dengan yang lain akan lupa, beda gitu ya. Nah, ini yang menjadi kejadian nanti bisa terjadi bahwa antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu timpang, nilainya berbeda, yang harusnya dia dapat tinggi malah jadi kecil ya, seperti itu. Ini dihindari ya bagi para asesor, tentunya kita semua juga paham betul itu. Nah, saya membuat ini nanti untuk asesor sebenarnya ya, tapi karena baru sedikit ya, baru dapat 5 ya, berarti belum bisa saya bagikan. Nanti pada saatnya, yang penting Bapak Ibu jangan lupa subscribe, nanti bukti subscribe-nya nanti dibagikan ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah evaluasi visi dan misi. Kalau memang dilakukan, kapan? Harus jelas, nanti tulis tanggal berapa persen ketercapaiannya. Kan lihat di program. Programnya ada berapa? 100. Yang terlaksana itu misalkan 80, berarti hanya 80%. Ya, seperti itu. Kemudian dukungan apa yang diberikan pada sekolah ya terkait dengan visi misi ini. Oh, ternyata di sini warga sekolah semua mendukung dengan visi misinya, sarprasnya, masyarakat semua mendukung itu. Tapi ada kendala atau hambatan, biayanya kurang. Kalau kurang biaya kan nanti biasanya malah biayaan ya. Kemudian waktunya juga kurang terlalu cepat sehingga banyak nggak tercapai. Mungkin IT, kemampuan IT-nya kurang, jadi itu misal ya. Nanti kalau ada yang lain silakan ditulis. Kalau nggak sesuai ya ini dihapus di centangnya. Kalau ini jangan dihapus ya. Yang dihapus yang di centang-centang Bapak Ibu nanti untuk asesor. Kemudian aspek yang kelima, rekomendasi dan perbaikan. Nah ini Bapak Ibu, ini harus ada dokumennya. Kalau memang yang direkomendasi atau perbaikan itu adalah visi atau misi, mungkin visinya nggak dirubah tapi misinya yang dirubah. Jadi harus bisa buktikan visi sebelumnya bagaimana, misi setelah diperbaiki seperti apa, itu harus ditunjukkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi nanti program 2 tahun terakhir itu semua dibuktikan itu. Itu barangkali Bapak Ibu dengan seperti ini tinggal checklist. Kalau dengan bagi asesor sekarang kalau menggunakan ini ya sudah terbantu, mempermudah tentunya Bapak Ibu ya. Tinggal checklist kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya jangan di checklist ya. Nah, dari sini kalau kita melihat dapat level 4 Bapak Ibu ya. Dapat level 4. Nah, kalau catatannya nanti catatan yang ada di Sispena kira-kira bayangannya seperti ini. Wah, ya kan? Sekolah mengembangkan visi dan seterusnya otomatis Bapak Ibu ya. Tulisannya otomatis. Jadi asesor itu enggak penting ya. Nanti cukup lumayan ya kalau kita memang manual sekali, memang ya berat ya. Menurut saya sih berat sekali ya. Saya udah mencoba dan memang di sini ada beberapa ya. Dan perlu diingat Bapak Ibu ketika nanti di sini sudah diisikan diisi yang terbaik ya. Sehingga Bapak Ibu tinggal delete, delete yang nggak sesuai, yang nggak ada delete semua. Langsung otomatis sudah keluar sampai untuk diisi di Sispena, yaitu misalkan di sini contohnya observasi telah dokumen kata-katanya pun juga sudah ada. Kemudian yang wawancara kepala sekolah otomatis, nanti kan belum tentu sama antara wawancara guru dan kepala sekolah, belum tentu sama. Yang akan kita cari adalah
berdasarkan telah dokumen, ini namanya triangulasi data. Berdasarkan telah dokumen, kemudian wawancara guru, kepala sekolah atau wakil, wawancara guru, wawancara orang tua, wawancara siswa, maka kita simpulkan dalam triangulasi data ini. Sehingga di triangulasi data itu setelah kita mendapatkan dari wawancara dan berdasarkan dokumen dari sebelumnya, kesimpulannya oh ini yang jelas. Ternyata di kata kepala sekolah ada, setelah kita buktikan, tanyakan ke guru tidak, ditanyakan ke siswa tidak, berarti ya tidak, kan seperti itu. Itu namanya triangulasi data pada butir 23. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ini juga ada nanti dari telah dokumen, wawancara kepala sekolah dan orang tua, semua sampai siswa ditanyakan ya. Kemudian kalau yang ketiga ini ada observasi Bapak Ibu ya, diobservasi yaitu tentang implementasi tadi, diobservasi, kemudian ada telah dokumen tapi tidak ada wawancara di sini. Tapi hanya melihat data dokumen yang ada ya seperti itu. Tinggal checklist mana yang ada, checklist. Nah, nanti seperti itu kira-kira. Nah, ini aplikasi yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa ya setidaknya bisa mempermudah ya pekerjaan di asesor nanti ya. Tapi sayangnya memang ya saya nggak bisa fokus karena kerjaan saya banyak, kemudian saya juga harus nanganin banyak teman-teman yang pesan aplikasi yang berbayar ya tentunya. Banyak Bapak Ibu yang online, untuk para pengawas juga banyak ya. Pengen supervisi online ya bisa menggunakan aplikasi online ya tentunya berbayar karena nggak mungkin kita nggak bayar hosting ya Bapak Ibu. Itu barangkali, sukses selalu, tetap semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe karena nanti akan mendapatkan notifikasi pada upload pada video berikutnya di butir 24. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.